warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Sebelum video pembelajaran kali ini saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Wulandari. Pada materi kali ini kita akan bahas asam dan basa. Kenapa sih kita harus bahas yang namanya asam dan basa? Kenapa sih kita harus bahas yang namanya fisika? Kenapa sih kita harus bahas yang namanya matematika? Apel jatuh, kita hitung. 1 tambah 1, kita hitung. Perubahan warna, kita cari tahu kenapa dia bisa berubah warna. Nah, ternyata di asam basa ini, kehidupan sehari-hari kita ini mengandung yang namanya asam dan basa. Contohnya, vinegar atau yang biasa kita sebut cuka apel. Nah, cuka apel ini mengandung asam asetat, di mana asam asetat ini berfungsi untuk penyedap rasa. Bayangin, kalau nggak ada yang namanya asam asetat, mungkin semua makanan rasanya hambar, pahit, nggak ada rasanya. Atau di basa nih, ada yang namanya pasta gigi. Ternyata di pasta gigi itu ada yang namanya natrium fluorida, yang fungsinya untuk membunuh bakteri di dalam mulut. Bayangin, kalau nggak ada yang namanya basa, mungkin mulut kita ini penuh sama bakteri. Kita nggak bisa hidup lebih dari 5 tahun, mungkin cuma 2 tahun juga udah innalillahi. Oke, itulah fungsinya asam basa. Makanya untuk kali ini materi yang akan ibu bahas yaitu asam dan basa. Sebelum kita mulai ke asam dan basanya, kita harus tahu dulu nih penemu-penemu asam dan basa. Jadi ada 3 penemu nih, makanya ada 3 teori asam dan basa. Yang pertama ada teori asam basa menurut teori Arrhenius, di mana menurut si Arrhenius asam ini zat yang menghasilkan ion H+. Ingat, ion H+. Jadi yang ada H-nya ini disebut asam. Contohnya, kita HCl dalam air. Ketika HCl kita larutin dalam air, nanti akan tukar ini, putus. Jadi H+ sama Cl-, di mana ada H-nya nih. Yang ada H-nya otomatis udah pasti asam dong. Misalnya tuh nih, basa. Kalau basa, zat yang menghasilkan ion OH- di dalam larutannya. Contohnya, NaOH kita larutin dalam air, nanti bakal terurai nih, jadi Na+ sama OH-. Nah, OH- nya ini nih yang kita sebut sebagai basa. Oke, paham ya yang Arrhenius? Selanjutnya ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Biasanya kalau di ulangan-ulangan bukan Bronsted-Lowry ditulisnya, tapi konjugat. Contohnya, asam konjugat dari basa ini, basa konjugat dari asam ini. Jadi, kalau kalian semua dengar yang namanya konjugat, ingat ya, itu asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry ini, asam merupakan donor proton atau H+, atau biasa kita sebut kaya akan H+. Ingat, yang H-nya kaya, makin banyak H disebut asam. Kalau basa disebut aseptor H+, atau disebut miskin H+. Semakin sedikit H-nya, dia disebut basa karena miskin. Ingat, disebut asam kalau pembandingnya itu yang miskin. Contohnya, misal H2PO4-, H-nya ada 2, itu disebut asam. Kalau pembandingnya harus yang H-nya lebih sedikit. Misal HPO42-, H-nya cuma 1 tuh. Berarti dia basa karena dia H-nya cuma 1, lebih sedikit nih dibanding si H2PO4-. Paham ya untuk yang masuk lari? Selanjutnya kita akan bahas asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis. Mungkin waktu kelas 10 kalian semua udah pada denger nih struktur Lewis. Struktur Lewis itu satu unsur, dia punya nih ada X, ada titik, mau di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri. Nah, itu yang disebut struktur Lewis. Asam basa ini ikut-ikut nih ke struktur Lewis. Contohnya asam. Asam itu aseptor PeB atau biasa kita sebut pasangan elektron bebas. Ingat, namanya pasangan, berarti harus berdua. Kalau sendiri namanya apa? Jomblo. Jadi yang namanya pasangan ini harus berdua. Kalau sendiri dia nggak bisa. Satu unsur itu maksimal harus punya 4 pasangan. Nggak bisa dia cuma 3 pasangan, 4 pasangan. Yang namanya stabil. Contohnya golongan 8, ada 4 pasangan. Kita masuk nih, asam ini aseptor PeB atau bisa disebut miskin PeB. Dia nggak punya PeB sama sekali atau seenggaknya 1, 2, nggak lebih dari 2. Contohnya CO2, O nih, O ini golongan 6, jadi titiknya ada 6. Ingat ya, pasangan. Jadi kita bagi nih 2 di atas, 2 di kanan, 2 di bawah.
Yang C nih, C golongan 4, jadi titiknya juga ada 4. Berarti karena ada 4, berarti ada 2 pasangan, lagi couple double date, atas 2, bawah 2. Ingat nih, kalau ikatan berarti antara C sama O harus berikatan. Nah, ingat, udah ada 4 pasang nih, ketika dia udah 4 pasang, berarti dia sudah berikatan. Ini berarti dia nggak punya pasangan elektron bebas, karena antara O sama C sudah berikatan. Beda lagi sama yang basa. Basa itu disebut donor pasangan elektron bebas. Jadi dia kaya akan PB, minimal dia punya 1 lah. Dia pasti punya PB. Contohnya itu CaO. Ca ini golongan 2, ada 2 titik jadinya. Sedangkan O ini golongan 6, jadi ada 6 titik. Ketika dia 6 titik, maka dia 3 pasangan, 3 di kiri, 2 di atas, 2 di bawah. Nah, yang di atas sama bawah ini dia nggak berikatan nih sama unsur lain. Dia bebas nih, dia nggak berikatan sama Ca yang lain, nggak berikatan sama unsur lain. Nah, ketika dia bebas, maka dia disebut nih pasangan elektron bebas, karena dia nggak berikatan lagi sama unsur yang lain. Kayak gitu, itu disebut basa. Paham ya untuk teori-teori asam basa? Selanjutnya kekuatan asam dan basa. Yang namanya kekuatan berarti kita bisa mengukur nih, dia kuatnya berapa nih. Disebut kekuatan asam basa, maka harus ada dong alat pengukurnya. Namanya derajat keasaman atau pH. Itu untuk mengukur ya, derajat keasaman itu. Nah, asam dan basa, ternyata asam sendiri dibagi jadi 2. Ada asam kuat dan asam lemah. Yang namanya kuat, terionisasinya sempurna, putusnya sempurna nih. Kita mau putus sempurna, tekadnya udah kuat mau putus, berarti disebut asam kuat. Kalau asam lemah, dia terionisasinya sebagian, tekadnya belum kuat untuk putus, masih pingin jadian atau pingin putus, makanya disebutnya asam lemah karena dia masih galau. Untuk yang basa sama kayak asam juga, ada yang namanya basa kuat dan ada yang namanya basa lemah. Bedanya cuma di OH aja. Kalau basa dia punya OH, kalau asam punya H. Paham ya? Oke. Selanjutnya, tadi kan ibu udah jelasin nih kekuatan asam dan basa. Bisa nggak sih kekuatan asam basa itu diukur? Nah, ada nih pengukurannya. Yang namanya pH ini ada rentangnya 1 sampai 14. Dimana tengah-tengah ini berarti 7 ya, karena 14 bagi 2 7. Itu disebut netral. Kalau kurang dari 7 disebut asam. Kalau lebih dari 7 disebut basa. Kalau mata kalian masih bagus, mungkin kan bisa ngeliat nih. Untuk yang basa itu warnanya bakal condong ke warna yang gelap. Contohnya ungu, biru tua, biru muda, hijau tua, dia bakal ke basa. Tapi kalau untuk yang asam, dia warnanya bakal terang-terang. Dari hijau muda, kuning muda, merah muda, ke pink. Jadi kalau kalian melihat nih larutan warnanya pink, oh ini pasti asam nih. Atau kalian melihat nih larutan warnanya biru, oh ini udah pasti basa. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau untuk tentang asam kuat sama asam lemah bisa dilihat nih. Semakin kuat semakin jauh dari angka 7. Berarti 0 sampai 4 dia kuat karena jauh dari angka 7. Kalau 4 sampai 7 berarti dia lemah karena dia dekat dari 7. Kalau untuk basa juga sama. Semakin jauh ke angka 7 berarti dia basa kuat. Berarti dari 10 sampai 14 dia basa kuat. 7 sampai 10 berarti dia basa lemah karena mendekati netral. Paham ya untuk cara mengukur kekuatan asam dan basa menggunakan pH. Sekarang kita bahas nih, senyawa apa aja sih yang masuk ke dalam asam kuat dan asam lemah. Oke, sekarang kita bahas. Nah, yang pertama, asam kuat. Yang namanya asam otomatis harus udah ada H plusnya. Ingat, harus ada H plusnya. Yang ada H otomatis dia asam. Syarat keduanya, yang pertama, H plus harus diikuti dengan golongan 7A kecuali H. Bu, golongan 7A itu apa aja? Aku nggak tahu. Nah, ini nih produk unsur ya. Golongan yang paling sini nih, yang paling ke ibu, ini golongan 7 namanya. Golongan 7A. Cara ngapainnya gimana bu? Itu panjang banget. Gampang. Ibu dulu dari zaman SMA selalu ngapalin. Namanya Fuji Color berwarna indah. Itu Fuji itu F. Color itu CL. Berwarna itu BR. Indah itu I. Atuh itu AT. Ingat ya jadinya Fuji Color berwarna indah itu syaratnya H plus diikuti golongan 7A. Jadi H diikuti F, H diikuti CL, H diikuti BR, H diikuti I, H diikuti AT. Jadinya senyawa yang masuk ke dalam asam kuat yaitu ada HCl, HBr, HI, HAT. Ingat,
Yang namanya senyawa ini harus dari ion positif dan ion negatif. Karena yang disebut pasangan harus terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kalau sendirian namanya jomblo. Ingat ya. Syarat ketiga, H+ harus diikuti dengan O. Tapi syaratnya nilai O ini harus lebih besar dari sama dengan 2. Rumusnya jumlah O dikurangi jumlah H lebih besar sama dengan 2. Ingat ya, rumusnya jumlah O dikurangi H. Bu, itu maksudnya gimana? Ini masuk contohnya. Yang pertama ada H2SO4. H-nya di belakang H ini ada angka 2. Berarti jumlah H ini 2. H2SO4. Jumlah O di belakang angka O ini ada angka berapa nih? Ada angka 4. Berarti jumlah O-nya sama dengan 4. Rumusnya jumlah O dikurangi H. Berarti jumlah O-nya sama dengan 4, jumlah H-nya 2, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Tadi harus sama besar sama dengan 2. Berarti H2SO4 ini masuk ke asam kuat. Contoh lain nih, HNO3. H-nya nggak ada angka 2, nggak ada angka 3, nggak ada angka 4. Dia berdiri sendiri. Berarti H-nya ini cuma 1. HNO3. O-nya nih, O-nya ini ada 3 karena di belakang angka 0 ada 3. Rumusnya ingat, jumlah O dikurangi H. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Syaratnya harus lebih besar sama dengan 2. Berarti HNO3 ini masuk ke asam kuat. Contoh ketiga nih, H2PO3. Di belakang H ada angka berapa nih? Ada angka 2. Di belakang O ada angka berapa? Ada angka 3. Rumusnya ingat, berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ya, dia 1 kurang dari 2. Berarti dia masuknya ke asam lemah. Kalau minus 1, 0, minus 1, minus 2, berarti dia masuknya ke asam lemah. Paham ya? Oke. Selanjutnya asam lemah nih. Kita nggak perlu jauh-jauh nih, ngapain sistem produk unsur yang panjang banget. Asam lemah ini unsur-unsur yang golongannya selain golongan 7A. Berarti golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuknya ke asam lemah. Contohnya H2S sama HCN nih. S sama CN ini gak masuk nih ke Fuji Color berwarna indah, atau berarti dia asam lemah karena dia gak masuk ke Fuji Color berwarna indah. Ini yang HF bu kenapa masuk? Karena tadi di asam kuat F ini terkecuali, jadinya F masuk ke asam lemah. H2PO3 bu kenapa masuk? Karena tadi nih jumlahnya ini kurang dari 2, 1 di jumlahnya, berarti dia masuknya ke asam lemah. Oke? Tadi kan udah tahu kan, tadi udah bahas nih kekuatan asam bisa diukur sama apa? Sama pH. Tadi udah bahas juga asam ini ada asam kuat dan asam lemah. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Kosongin dulu pikiran kalian biar lebih tenang karena kita masuk ke perhitungan. Nah, cara ukur pH ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu min log konsentrasi H. Ingat ya, min log konsentrasi H. Gimana sih cara ngitungnya? Misal di soal konsentrasi H sama dengan 10 pangkat minus 3. Ingat ya, 10 pangkat minus 3. Berarti pH-nya berapa sih? Ingat, 10 pangkat minus 3. 3-nya kita turunin aja. Selama dia pangkat, turunin 3-nya. Berarti pH-nya sama dengan 3. Atau bisa lain nih, contoh lain. Konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 4. Ingat ya, pangkat. Tinggal kita turunin aja 4-nya. Jadi 10 pangkat minus 4, pH-nya sama dengan 4. Bu, kalau yang angka gimana nih? Misal, konsentrasi H plus sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4. Ada 2-nya nih, cuma 2 nggak ada pangkatnya. Sedangkan 10 pangkat minus 4 ada pangkatnya. Turunin dulu nih yang ada pangkatnya. Jadi 10 pangkat minus 4, 4-nya turunin 4. Karena 2 dia berdiri sendiri, nggak ada pangkatnya, kita kasih nih min log 2. Jadi jawabannya 4 min log 2. Kayak gitu, paham ya? Oke. Nah, ini nih asam kuat. Untuk cari rumusnya nih, tadi kan kita udah cari rumus pH. Sekarang kita cari rumus konsentrasi asam. Gimana sih caranya? Takutnya di soal nanti bakal ada. Tadi kan udah kasih tahu nih, asam ada yang namanya asam kuat sama asam lemah. Untuk yang kuat rumusnya juga beda. Karena dia asam kuat, terionisasinya sempurna, putusnya sempurna. Ketika dia putusnya sempurna, dia yakin nih putusnya 100%. Makanya alfanya 1, karena yakin 100% mau putus. Ketika alfanya 1, maka rumusnya pun bakal beda. Rumusnya yaitu konsentrasi H plus sama dengan molaritas dikali valensi H. Ingat ya. Nah, molaritas ini harus molaritas ya, nggak boleh mol. Kalau mol harus dirubah ke molaritas. Oke? Kalau valensi nih, Bu, valensi itu apa sih? Nah, valensi nih misalnya H2SO4.
Nih, di belakang H ada angka berapa? Ada angka 2 kan? Nah, berarti valensi H-nya 2. Ingat. Contoh lain nih, HNO3, di belakang angka H-nya ada 1 kan? Dia nggak ada angka 2, nggak ada 3. Berarti valensi H-nya itu 1. Rumusnya gampang. Cuma konsentrasi sama dengan M dikali valensi H. Oke, ingat ya. Selanjutnya kita masuk ke asam lemah. Asam lemah ini kalau nanti di soal ada keterangan terionisasi, berarti dia asam lemah. Atau di soal ada kata-kata tetapan asam atau biasa ada Ka, oh berarti dia asam lemah. Kenapa sih ada terionisasi? Karena yang namanya lemah, dia terionisasinya sebagian. Nggak yakin nih dia mau putus, masih pingin balikan, nggak mau putus. Ketika dia mau putus atau mau balikan, berarti ada persenan nih. Persenan untuk aku balikan lagi. Ada kemungkinan lah 0,1 ke, 0,2, 0,3. Yang penting ada persenan kemungkinan dia balikan lagi. Ketika ada kemungkinan dia balikan lagi, maka rumusnya pun dia bakal ada alfanya, yaitu konsentrasi H sama dengan alfa dikali molaritas. Ya, alfa dikali molaritas. Jadi kalau ada alfanya di soal, oh berarti ini asam lemah. Rumusnya yaitu alfa dikali M. Atau bisa juga nih, kalau nanti di soalnya ada nilai Ka, tetapan asam, oh berarti dia asam lemah. Rumusnya pun bakal Ka dikali M. Tapi dikasih akar, ingat. Konsentrasi H sama dengan akar Ka dikali M. Semuanya rumusnya sama kok, dikali M. Bedanya kalau asam kuat valensi H, kalau asam lemah si alfanya atau si Ka-nya dikali M. Tapi dikasih akar, ingat. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari asam kuat dan asam lemah. Yang pertama nih, ada contoh soal nih. Hitunglah konsentrasi H+ pada CH3COH 0,1 M dengan Ka 10 pangkat minus 5. Oh nih, udah ada Ka-nya. Pasti otomatis udah pasti asam lemah karena ada Ka-nya. Sekarang kita masukin nih, diketahui Ka-nya tadi 10 pangkat minus 5. Terus konsentrasinya tadi nih, konsentrasinya 0,1 M. Ingat ya, harus molaritas. Ini udah molaritas, udah M. Nah, 0,1 M ini sama aja kayak 10 pangkat minus 1. Karena ada satu angka di belakang koma. Jadi 10 pangkat minus 1. Rumusnya ada Ka, ada M. Dia asam lemah. Berarti tinggal konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali M. Ingat, kalau Ka harus dikasih akar. Jadi akar Ka dikali M. Tinggal dimasukin deh. K-nya 10 pangkat minus 5 dikali M-nya 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1. Pangkat kalau kali berarti dia apa? Ditambah. Berarti 10 pangkat minus 6. Akar dari 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 3. Kalau akar ingat ya, pangkatnya ini dibagi 2. Berarti 10 pangkat minus 6 dibagi 2. Berarti 10 pangkat minus 3. Selanjutnya ada 2 soal lagi nih. Ini bisa dicoba nih sama kalian contoh-contohnya. Biar kalian bisa, oke? Selanjutnya yaitu kita masuk nih. Tadi kan kita udah ngitung nih, udah tahu cara ngitung pH kayak gimana, min-log H+, cara ngitung konsentrasi kayak gimana. Sekarang kita masuk ke soal ini. Contoh soalnya, berapa pH CH3COOH dengan konsentrasinya 0,1 M dan Ka-nya 10 pangkat minus 5. Ingat, tadi kita udah tahu rumus pH sama dengan min-log H+. Tapi kita nggak tahu nih, H+-nya berapa. Berarti langkah pertama, kita cari tahu dulu konsentrasi H+-nya. Tadi rumus konsentrasi H+, kalau di soalnya ada Ka, berarti tinggal Ka dikali M, tapi dipakai akar. Dimasukin deh Ka-nya tadi tuh, 10 pangkat minus 5. M-nya berapa? 10 pangkat minus 1. Dikali, jadi 10 pangkat minus 6. Hasilnya berapa? 10 pangkat minus 3. Udah dapet nih konsentrasi H-nya nih, 10 pangkat minus 3. Yang ditanya apa? pH. Rumus pH, min-log H+. Masukin deh, min-log H-nya tadi 10 pangkat minus 3. Berarti min-log 10 pangkat minus 3. Jawabannya, kalau ada pangkat, ingat, pangkatnya tinggal kita turunin. Berarti jawabannya pH-nya 3. Oke, paham ya? Oke, itu untuk menentukan pH. Berikutnya ada soal. Nah, soal ini bisa kalian coba-coba nih. Siapa tahu kalian bisa. Kalau kalian banyak mencoba, insya Allah kalian pasti bakal bisa. Oke, untuk soal berikutnya bisa dicoba di rumah ya. Untuk materi sekarang ini kita cuma akan bahas tentang asam aja karena ada asam kuat dan asam lemah. Untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang basa. Oke? Jadi tungguin terus video selanjutnya karena video selanjutnya kita akan bahas tentang basa.
Sekian dari Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat dan kalian semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.